Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar mengenai materi panca indera. Jadi, panca indera itu merupakan 5 alat indera yang dimiliki oleh manusia untuk merasakan dan mengenali benda-benda di sekitar kita. Nah, dengan panca indera ini, kita bisa melihat, kemudian bisa mendengar, mencium bau, merasakan rasa makanan, dan menyentuh sesuatu. Nah, anak-anak, sekarang kita mulai dari panca indera yang pertama, yaitu mata. Mata disebut juga sebagai indera penglihatan, karena dengan mata kita bisa melihat semua benda di sekitar kita, seperti warna, bentuknya, ukurannya, dan jaraknya. Contohnya nih, kita bisa tahu warna baju teman kita, kemudian kita sedang membaca tulisan apa, atau kita bisa melihat pelangi yang indah. Nah, semua itu karena mata kita bekerja dengan baik. Mata punya fungsi utama, yaitu untuk menangkap gambar, lalu mengubahnya menjadi sinyal listrik. Biasanya disebut dengan impuls listrik. Nah, kemudian sinyal itu dikirim ke otak, dan otak kita lah yang membantu kita mengenali apa yang sedang kita lihat. Oke, sekarang coba perhatikan gambar 3D ini. Dari gambar ini kita akan membahas apa saja struktur dan bagian-bagian serta fungsi pada mata. Oke, bagian yang pertama dari mata adalah sklera. Sklera merupakan lapisan luar mata yang berwarna putih. Fungsinya untuk melindungi bola mata agar tetap kuat dan tidak rusak. Bagian berikutnya adalah kornea. Kornea merupakan lapisan bening di bagian depan mata. Nah, disinilah cahaya pertama kali masuk ke dalam mata. Nah, kornea ini membantu memfokuskan cahaya sebelum cahaya itu diteruskan ke bagian dalam mata. Nah, kalau kita perhatikan, kornea itu menutupi bagian pupil dan iris, yaitu bagian hitam dan bagian berwarna pada mata kita. Selanjutnya ada iris. Iris adalah bagian mata yang berwarna coklat atau abu-abu, biru, atau hijau. Jadi warnanya itu tergantung dari genetik seseorang. Fungsi dari iris ini adalah untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata kita dengan cara mengubah ukuran pupil. Kemudian pupil adalah lubang kecil di tengah iris yang terlihat seperti lingkaran hitam. Pupil ini berfungsi untuk mengatur banyak atau sedikitnya cahaya yang masuk ke mata kita. Misalnya nih, saat kita berada di tempat yang terang seperti ini, maka pupil kita akan mengecil supaya cahaya yang masuk ke mata kita itu tidak terlalu banyak. Nah, sebaliknya, kalau kita berada di tempat yang gelap, maka pupil ini akan membesar supaya cahaya yang masuk lebih banyak. Oke, berikutnya ada lensa mata. Lensa mata bersifat bening dan lentur, letaknya berada di belakang iris. Lensa berfungsi untuk memfokuskan cahaya ke bagian retina agar bayangan benda yang kita lihat tampak jelas. Lensa juga punya kemampuan istimewa yang disebut daya akomodasi. Jadi daya akomodasi ini adalah kemampuan mata untuk menyesuaikan fokus saat kita melihat benda yang jauh atau dekat. Kemudian ada retina. Retina terletak di bagian paling belakang mata. Retina ini berfungsi untuk menangkap cahaya dan gambar, lalu mengubahnya menjadi sinyal listrik yang akan dikirim ke otak kita. Nah, setelah itu, sinyal itu tadi akan diteruskan oleh saraf optik. Saraf optik ini berfungsi untuk membawa informasi dari retina menuju ke otak sehingga kita bisa tahu seperti apa bentuk dan warna benda yang kita lihat.
Nah, kalau saraf optik ini rusak, maka kita bisa mengalami gangguan penglihatan, bahkan tidak bisa melihat sama sekali. Dan yang terakhir adalah otot mata. Otot mata ini berfungsi untuk menggerakkan bola mata ke kanan, kiri, atas, dan bawah. Nah, jadi dengan adanya otot mata ini, kita bisa melihat ke berbagai arah dan mengikuti gerak benda yang bergerak. Sekarang kita masuk ke panca indera yang kedua, yaitu telinga. Telinga disebut juga sebagai indera pendengaran, karena dengan telinga kita bisa mendengar berbagai macam suara yang ada di sekitar kita. Misalnya seperti suara musik, kemudian suara burung, suara teman kita, atau suara orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi ternyata telinga kita bukan cuma untuk mendengar loh. Telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Karena telinga itu membantu kita berdiri dan berjalan dengan seimbang supaya tidak mudah jatuh. Jadi telinga kita punya dua tugas utama, yaitu sebagai alat untuk mendengar dan menjaga keseimbangan tubuh kita. Nah, di sini ada gambar 3D telinga. Diperhatikan baik-baik ya. Karena dari sini kita akan membahas struktur bagian-bagian berserta fungsi telinga. Oke, bagian yang pertama adalah daun telinga. Daun telinga terletak di bagian luar dan berfungsi untuk menangkap serta mengarahkan gelombang suara agar bisa masuk ke dalam saluran telinga. Yang kedua adalah saluran telinga. Saluran telinga ini berfungsi untuk menghubungkan telinga luar dan telinga tengah sehingga gelombang suara bisa terus bergerak ke dalam. Selanjutnya ada gendang telinga. Gendang telinga menerima gelombang suara yang datang dari luar lalu bergetar sesuai dengan kuat lemahnya suara yang diterima. Getaran inilah yang menjadi awal proses kita bisa mendengar. Bagian yang keempat yaitu osikel. Osikel ini adalah 3 tulang kecil di telinga tengah yang berfungsi untuk meneruskan dan memperkuat getaran suara dari gendang telinga ke telinga bagian dalam. Nah, 3 tulang itu ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Kemudian ada koklea. Koklea ini berbentuk seperti rumah siput dan sering juga disebut sebagai rumah siput. Nah, di dalamnya ini terdapat cairan dan saraf yang berfungsi untuk menerima getaran suara dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang akan dikirim ke otak kita. Lalu ada semisirkularis. Bagian ini membantu telinga menjaga keseimbangan tubuh dengan cara bertukar informasi antara telinga, mata, dan otak. Karena bagian inilah kita bisa tetap seimbang saat berjalan atau berlari. Selanjutnya ada saraf pendengaran. Saraf ini bertugas untuk menerima sinyal listrik dari koklea dan menyalurkannya ke otak. Kemudian otaklah yang akhirnya menafsirkan sinyal itu menjadi suara yang bisa kita kenali. Dan yang terakhir adalah saluran eustasius. Jadi saluran eustasius ini menghubungkan telinga dengan tenggorokan. Fungsinya untuk menjaga tekanan udara di telinga supaya tetap seimbang, supaya gendang telinga bisa bergetar dengan baik. Oke, sekarang kita lanjut ke panca indera yang ketiga, yaitu hidung. Hidung disebut juga sebagai indera penciuman, karena dengan hidung kita bisa mencium berbagai aroma yang ada di sekitar kita. Misalnya seperti bau bunga yang wangi, kemudian bau makanan yang enak, bau parfum, atau bau yang tidak sedap seperti bau sampah. Nah, sebagai indera penciuman, hidung kita memiliki fungsi utama untuk memproses berbagai aroma di sekitar kita.
ketika kita mencium sesuatu, hidung kita akan mengirimkan sinyal ke otak kita. Lalu otak kita akan memberitahu kita bau apa sih yang sedang kita hirup. Nah, selain untuk mencium bau, ternyata hidung juga berfungsi sebagai saluran pernapasan atau tempat keluar masuknya udara saat kita bernapas. Jadi, hidung itu punya dua tugas penting, yaitu untuk mencium bau dan untuk bernapas. Nah, di sini ada gambar 3D hidung, diperhatikan baik-baik ya, supaya kita bisa melihat bagian-bagian dalam hidung. Oke, sekarang mari kita bahas struktur dan fungsi bagian-bagian pada hidung ini. Bagian pertama adalah nares. Nares adalah lubang hidung. Lubang hidung berfungsi sebagai pintu masuknya udara ke dalam tubuh saat kita bernapas. Bagian yang kedua adalah konka nasal. Bagian ini berada di dalam rongga hidung dan berfungsi untuk melembabkan serta menghangatkan udara yang masuk ke hidung kita. Selanjutnya yang ketiga ada rambut hidung dan silia. Nah, keduanya bekerja sama untuk menyaring debu dan kotoran supaya tidak masuk ke saluran pernapasan kita. Jadi rambut hidung menjadi pelindung pertama agar udara yang masuk tetap bersih. Kemudian selanjutnya ada saraf olfaktori. Saraf ini terdiri atas sel-sel khusus yang berfungsi untuk mendeteksi aroma dan membawa rangsangan bau ke otak kita. Nah, dari sinilah kita bisa tahu apakah sesuatu itu berbau wangi atau kurang sedap atau tidak enak. Nah, berikutnya adalah rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat terjadinya pertukaran udara saat kita bernapas. Udara yang masuk akan diatur suhunya dan disaring sebelum diteruskan ke paru-paru kita. Dan yang terakhir adalah sinus. Jadi sinus ini berfungsi untuk menghasilkan lendir hidung yang berguna untuk menjaga kelembapan hidung dan membantu menangkap debu atau kuman agar tidak masuk ke saluran pernapasan kita. Oke, sekarang kita lanjut ke panca indera yang keempat, yaitu lidah. Lidah disebut juga sebagai indera pengecap, karena dengan lidah kita bisa merasakan berbagai rasa makanan seperti manis, asin, pahit, dan asam. Nah, fungsi lidah yang paling penting adalah untuk merasakan rasa makanan, kemudian memindahkan makanan saat kita mengunyah, serta membantu proses saat kita berbicara dan bernapas. Jadi selain untuk mengecap rasa, lidah juga punya peran penting saat kita berbicara supaya suara kita bisa keluar dengan jelas dan terdengar dengan jelas. Nah, kemudian di sini ada gambar 3D lidah. Perhatikan baik-baik ya supaya kita tahu bagian-bagian lidah itu seperti apa sih. Oke, sekarang kita bahas struktur dan fungsi bagian-bagian pada lidah. Bagian pertama adalah foliform. Foliform merupakan papila atau tonjolan kecil lidah yang tidak memiliki saraf pengecap. Bagian ini memenuhi hampir 2/3 bagian depan lidah dan berfungsi untuk membantu lidah kita merasakan tekstur makanan. Misalnya seperti apakah makanan itu kasar, halus, atau lembut. Kemudian bagian kedua adalah fungiform. Papila ini memiliki sekitar 1.600 saraf pengecap yang membantu lidah merasakan berbagai macam rasa makanan, terutama rasa manis dan asin yang biasanya ada di bagian depan lidah kita. Kemudian bagian yang ketiga adalah sirkumvalata. Jadi papila sirkumvalata ini terletak di bagian belakang lidah
dan berfungsi untuk menangkap informasi rasa dari makanan dan mengirimkannya ke otak melalui saraf pengecap supaya otak kita tahu apa yang sedang kita makan. Dan bagian yang terakhir adalah falata. Nah, falata ini terletak di sisi belakang lidah dan memiliki tekstur yang lebih kasar. Fungsinya untuk membantu menangkap rasa pahit atau membantu saat proses kita menelan makanan. Oke, sekarang kita masuk ke panca indera yang terakhir, yaitu kulit. Kulit disebut juga sebagai indera peraba. Karena dengan kulit kita bisa merasakan sentuhan, kemudian merasakan panas, dingin, halus, kasar, atau bahkan rasa sakit. Nah, kulit adalah panca indera terbesar yang menyelubungi seluruh tubuh manusia. Kulit juga menjadi bagian terluar tubuh yang berfungsi melindungi organ-organ di dalam dari kotoran, kuman, dan benda-benda berbahaya lainnya. Nah, di sini ada gambar 3D kulit. Diperhatikan baik-baik ya supaya kita tahu seperti apa sih struktur kulit itu. Oke, sekarang kita ke struktur dan bagian-bagian serta fungsi dari kulit. Bagian yang pertama adalah epidermis. Epidermis ini merupakan lapisan kulit yang paling luar. Lapisan ini berfungsi untuk mengganti sel-sel kulit mati di permukaan kulit kita dan menghasilkan zat melanin yang memberi warna pada kulit kita. Zat melanin ini berfungsi untuk melindungi kulit kita dari sinar matahari. Kemudian bagian yang kedua adalah dermis. Dermis merupakan lapisan kulit yang berada di bawah epidermis. Nah, lapisan dermis ini berfungsi untuk menghasilkan protein seperti kolagen dan elastin agar kulit kita tetap kuat dan tetap lentur. Nah, dermis ini juga memiliki kelenjar minyak dan kelenjar keringat yang membantu mengatur suhu tubuh kita supaya kita tidak merasa terlalu panas atau terlalu dingin. Dan bagian yang terakhir adalah hipodermis. Hipodermis ini adalah lapisan kulit yang paling dalam. Fungsinya untuk menjaga suhu tubuh kita, kemudian memberikan perlindungan bagi organ dalam tubuh kita, serta menjadi jaringan penghubung antara kulit dengan otot dan tulang kita. Nah, lapisan hipodermis ini juga menyimpan lemak yang membantu menjaga supaya tubuh kita tetap hangat. Nah, setelah tadi kita belajar tentang 5 macam panca indera beserta fungsi dan bagian-bagiannya, sekarang kita akan belajar bagaimana sih cara kita merawat semua panca indera kita supaya tetap sehat dan tetap bekerja dengan baik. Nah, untuk menjaga kesehatan panca indera, kita harus merawat kelima indera yang kita miliki dengan cara yang baik. Yang pertama, mata. Mata perlu dijaga agar tetap sehat dengan cara kita belajar di tempat yang terang dan tidak menonton TV dengan jarak yang terlalu dekat. Nah, hal ini penting ya supaya mata kita tidak cepat lelah dan penglihatan kita tetap jelas dan mata kita tidak rabun. Kemudian, telinga juga harus dirawat. Caranya adalah dengan tidak mendengarkan suara yang terlalu keras, karena suara yang terlalu keras bisa merusak gendang telinga kita. Nah, selain itu, kita harus sering-sering membersihkan telinga kita dengan handuk kecil yang basah. Jangan pakai cotton bud ya, karena kalau pakai cotton bud nanti kotorannya akan semakin terdorong ke dalam. Kemudian hidung. Hidung kan berfungsi untuk mencium bau dan membantu kita bernapas ya. Maka kebersihannya sangat perlu dijaga. Cara menjaganya yaitu
dengan membersihkan hidung menggunakan handuk basah atau tisu basah agar debu dan kotoran tidak menempel di dalam hidung kita. Kemudian lidah pun tidak kalah penting untuk dijaga kesehatannya. Lidah berfungsi untuk merasakan makanan, sehingga kita perlu menghindari makanan yang terlalu pedas atau terlalu panas supaya lidah kita nggak terasa perih. Nah, selain itu, kita juga perlu menjaga kebersihan mulut kita dengan cara rajin menyikat gigi 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Dan yang terakhir, kulit. Kulit merupakan bagian terluar tubuh kita yang juga harus dijaga dengan baik. Cara paling sederhana untuk menjaga kebersihan kulit itu adalah dengan mandi 2 kali sehari. Menggunakan sabun agar kulit kita tetap bersih, segar, dan bebas dari kuman. Nah, jadi dengan menjaga kesehatan kelima panca indera kita ini, tubuh kita akan tetap sehat dan semua indera kita itu bisa bekerja dengan baik, dan kita akan merasa nyaman tentunya kalau indera-indera kita bekerja dengan baik. Oke, sekian materi yang dapat Ibu Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.